Syekhi Syekhin Al-Mukarram, guru kita bersama yaitu Guru Isran yang sangat kami hormati sekaligus kami takdimi, juga yang terhormat Guru Fakhrul dan yang lain sebagainya. Yang kami hormati juga lah grup Maulid Habsi dari Darussunnah Kerasik, Ar-Rahim, Hauran, dan juga Miftahul Khair Tamiang, 3 majlis satu cinta. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya memberikan serpihan-serpihan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia Allah kita semua bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh dengan mubarakah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Kedua kalinya salatullah ma'asalamuhu senantiasa tetap tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur. Ayyuhal hafizun wal hafirat rahimakumullah. Hadirnya kita, duduk kita di majelis ini dengan membaca selawat kepada baginda Rasul, itu menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasul. Mudah-mudahan dengan sebab kita cinta kepada beliau, dengan sebab kecintaan kita kelak dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama Rasul. Karena orang yang paling dekat dengan Rasulullah di hari kiamat yaitu orang yang paling banyak bersalawat kepada beliau. Orang yang akan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar, di mana pada hari itu semua umat kebingungan. Ya, semua umat bingung. Datang ke Nabi Adam umat, wahai Nabi Adam, aku adalah anak cucumu, tolongin aku. Apa kata Nabi Adam? Qala nafsi nafsi. Ya, kalau orang Banjar balik seorang-seorang sudah. Ya, seorang-seorang enggak? Masing-masing sudah. Aku nggak bisa menolong kalian. Namun hanya satu yang bisa menolong kita, siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah kita semua dengan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul agar kita nanti bisa berkumpul bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata beliau, barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku kelak di dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Namun jangan, ini saya bertanya, ini cinta enggak sama Nabi Muhammad? Saya yakin sampean semua ini cinta kepada Rasulullah. Gue tahu. Ya ini sudah buktinya. Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis salawat, dengan memperbanyak membaca salawat itu adalah sebagai tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang Tamiang. Orang mana lagi? Orang-orang Hauran, orang-orang Bentok Darat semuanya. Tapi di dalam Al-Quran nggak ada itu, ini tambahan aja ya. Nanti dicari bahwa ada orang Tamiang yang beriman, orang-orang Tamiang, Hauran, Bentok Darat yang beriman kepada Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian semua kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersalawat, malaikat saja yang tak pernah dosa bersalawat kepada baginda Rasul. Lalu kita pikirkan, kita ini introspeksi diri kita, apa yang membuat lisan kita berat untuk bersalawat kepada Rasulullah? Apa yang mencegah lidah kita untuk malas bersalawat kepada baginda Rasul? Sedangkan Allah saja bersalawat kepada Rasulullah. Malaikat bersalawat, tapi salawatnya Allah jangan disamakan dengan salawat manusia. Ya sama. Berarti Allah membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak sama. Karena Allah, kalau Allah seperti itu maka Allah sama dengan dan itu mustahil dalam ilmu tauhid. Maka dari itu marilah kita semua dengan memperbanyak baca salat untuk meraih syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terungkap sebuah kisah di dalam kitab Mukashafatul Qulub. Ini mau diceritakan Bang Geng. Ya pokoknya mau nggak mau cerita aja. Ini cuma pura-pura aja nanya. Ketawa.
Di dalam kitab Mutasyafatul Qulub diterangkan, di situ terdapat sebuah cerita bahwasanya Imam As-Sauri, Imam Sufyan As-Sauri, kenal? Hah? Subhan kenal? Enggak kenal. Aku juga enggak kenal. Imam Sufyan As-Sauri di waktu beliau bertawaf di kota Mekah atau mengelilingi Ka'bah, maka Imam Sufyan As-Sauri melihat seorang laki-laki sedang bersujud kepada Allah. Dia enggan mengangkat kepalanya, dan di dalam sujudnya Imam Sufyan As-Sauri mendengarkan bahwa orang laki-laki tersebut selalu membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu seterusnya, nggak berhenti-berhenti sampai orang tahu selesai. Sedangkan yang lain membaca tahlil, membaca tahmid, membaca tasbih. Lalu setelah selesai singkat cerita, Imam Sufyan As-Sauri mendekati orang laki-laki tersebut dan bertanya kepada dia, wahai orang laki-laki, aku lihat engkau tadi sujud, di dalam sujudmu hanya membaca selawat kepada baginda Rasulullah SAW, sedangkan yang lain ini semuanya baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil. Kenapa engkau cuma membaca selawat? Apa gerangan yang terjadi kepada dirimu atau keluargamu? Lalu orang laki-laki tadi bertanya kepada Imam Sufyan As-Sauri, Anda siapa? Katanya, Anda siapa? Lah Imam Sufyan As-Sauri menjawab, aku adalah Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri. Lalu orang laki-laki tersebut menjawab lagi, andaikan engkau bukan Imam Sufyan As-Sauri, seandainya engkau bukan orang yang alim dan zuhud di zamanmu, niscaya aku tidak akan pernah memberitahukan apa yang terjadi pada diriku, kata orang laki-laki tersebut. Baiklah, akan aku ceritakan kenapa aku dalam sujudku aku enggan mengangkat kepalaku dan aku hanya membaca salawat kepada baginda Rasul, tidak membaca tahlil, tidak membaca tahmid, tidak membaca tasbih. Karena suatu saat aku ada di sini bersama bapakku di sini, dan bapakku pada saat di Mekah beliau jatuh sakit. Bapaknya jatuh sakit. Aku merawat dengan baik kepada beliau sebagai tanda pengabdian seorang anak kepada beliau. Hingga pada akhirnya ayahku meninggal di tempat ini, menghembuskan nafas terakhirnya di tempat ini. Setelah ayahku meninggal dunia dan menghembuskan nafas terakhir, ternyata setelah itu apa yang terjadi pada ayahku? Mukanya ayahku, mukanya abahku, kata orang Banjarin, itu berubah menjadi hitam legam kayak seorang yang kebakaran gosong. Kena setrum jadi gurunya. Lalu orang lagi, aku melihat muka ayahku gosong, maka aku menangis sejadi-jadinya karena melihat ayahku dalam keadaan musibah besar. Kata orang laki-laki tersebut menceritakan kejadiannya kepada Imam Sufyan As-Sauri. Setelah itu aku saking menangis aku di sebelah jenazah ayahku, dan sampai pada itu aku tertidur. Jadi sambil menangis akhirnya apa? Tertidur di samping jenazah ayahnya. Tiba-tiba di dalam tidurku aku melihat datanglah seorang laki-laki yang berwajah tampan dan ke dalam apa? Gagah, pemberani dan berwibawa. Dia berpakaian jubah putih. Tapi untungnya bukan jubah biru. Lalu orang laki-laki tersebut mengusap muka ayahku. Di mukanya diusap oleh tangannya orang laki-laki tersebut. Setelah itu maka wajah ayahku yang asalnya hitam legam itu kembali menjadi putih dan mengeluarkan cahaya yang sangat gemerlang. Lalu orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan aku tanpa sepatah kata pun. Namun setelah itu aku kejar mereka, aku kejar beliau, aku pegang bajunya, aku pegang jubahnya dari belakang. Aku tanya sama dia, ya Abdullah, siapakah engkau sebenarnya? Aku yakin engkau adalah orang yang mulia, karena engkau mampu merubah wajah ayahku yang asalnya hitam belang seperti hanya orang kebakaran. Lalu laki-laki tersebut berhenti dan menoleh kepada seorang laki-laki tadi. Apakah engkau tidak mengenali aku? Kata orang tersebut, tidak. Aku tahu orang tuamu, bapakmu itu orang yang ahli dur'ah, orang yang ahli maksiat. Bapakmu itu banyak dosa kepada Allah, sehingga dengan sebab dosanya Allah menghitamkan atau memberikan adab hitam mukanya. Kata orang laki-laki tersebut kepada orang tadi. Lalu kenapa engkau menolongnya?
Bagaimana mungkin aku tidak menolong dia? Sedangkan semasa hidupnya dia selalu mengenali aku. Dia tiap hari walaupun dia ahli maksiat, tiap hari lidahnya tidak pernah bosan menyebut nama aku. Lidahnya tidak pernah bosan bersolawat atau mengirim salam kepadaku. Dan salamnya ayah kamu itu sampai kepadaku. Dan di saat ini ayahmu dalam keadaan musibah, aku datang menolongnya. Siapa anda? Aku adalah Muhammad ibni Abdullah. Berarti dia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga nanti saat kita sakaratul maut, beliau hadir di tempat kita, membantu kita, menolong kita. Dan saat kita juga dipersulit oleh malaikat mungkar dan nakir, mudah-mudahan Nabi Muhammad pun hadir kepada kita. Amin Allahumma amin. Berhenti kan? Terus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, apa kata Nabi ini mungkin sebagai pesan bagi kita, terutama kepada orang tua. Ajarilah anak-anak kalian di salasi solim dengan 3 perkara. Dengan 3 apa? Bu, 3 apa bu? 3 perkara. Ajarilah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Apa? Yang pertama, hubbu nabiyikum. Ajarilah anak-anak kita semua, anak-anak kalian, kata Rasulullah. Yang pertama, ajari mereka cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamankan di dalam jiwa anak kita mulai sejak dini rasa cinta kepada Rasulullah. Gimana caranya? Ya ajak mereka ke tempat-tempat majelis, ke tempat-tempat solawat, ajak mereka. Akhirnya apa? Tertanam di dalam hati mereka rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Ajarkan kepada mereka, ceritakan kepada mereka siapa baginda Rasul, siapa Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana ketampanannya Rasulullah. Ceritakan kepada anak-anak kita. Akhirnya kalau dia dewasa, maka rasa itu akan tumbuh dan berakar di dalam jiwanya. Ini enggak sekarang main YouTube, TikTokan, main game ya belakangnya. Ajari kepada mereka cinta kepada baginda Rasulullah. Makanya imam-imam dulu, ulama-ulama dulu, kalau mengisyarat atau menceritakan kisah-kisah Rasulullah, tidak hanya ditulis dengan kalam nasar, tapi juga ditulis dengan kalam nadom. Nanya lagi ya. Apa artinya kalam nadom? Ditulis dengan syair, dijadikan nyanyian, dijadikan lagu. Kenapa kalau dijadikan syair? Karena kalau dijadikan nyanyian, anak-anak ini mudah hafal. Ya enggak? Mudah diingat sejarahnya. Ya tadi rohatil atyaru tasdu. Ini kan tahu Aminah ibundanya. Gara-gara ada lagu itu. Saya juga tahu nih. Abdullah nama ayahnya. Seandainya enggak ada dalam itu enggak ngerti paling enggak. Untung Habib Rizik yang mengarang. Terus lagi ditulis dengan kalam nadom. Qamarun sidanan nabi qamarun. Apa artinya? Qamarun, Nabi Muhammad itu adalah wajahnya seperti hanya rembulan. Ya. Ceritakan kepada mereka. Bahkan Imam Busiri mengatakan di dalam di dalam Maulid tiba, ya, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, Nabi Muhammad adalah mataharinya rembulannya anta nurun fawqa nur. Nabi Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Ya. Kullu baitin anta sakinuhu laysa mukhtajan ila suruji. Setiap rumah yang dimasuki oleh Nabi Muhammad, maka rumah itu tidak butuh terhadap lampu kayak ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah cahaya juga. Suatu saat Siti Aisyah, ya,
Siapa Siti Aisyah? Siapa Siti Aisyah? Orang bentuk. Suatu saat Siti Aisyah menjahit baju. Ya, mungkin tukang jahit juga bu kayak sampean. Gayanya. Suatu saat Siti Aisyah menjahit baju, jarumnya jatuh ke tanah. Karena dulu nggak ada listrik, jadi gelap, nggak kelihatan jarumnya met. Dan di situ bukan keramik dulu. Jadi Siti Aisyah mencari jarum ini nggak ketemu karena gelap. Tiba-tiba datanglah sebuah cahaya masuk. Ternyata siapa yang masuk? Beliau adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu rumah menjadi terang. Sehingga saking terangnya, maka jarum tadi yang jatuh itu kelihatan. Jadi kalau rumah dimasuki Nabi Muhammad sudah nggak butuh lampu lagi. Kalau Nabi Muhammad berjalan, waladillahu man kana nura. Ya, tadi kayak dibaca di saudara Fani. Waladillahu, dan Nabi Muhammad itu kalau berjalan siang, ya, nggak ada bayangannya, nggak punya bayang. Bal kana nura. Kenapa? Karena dia sudah cahaya matahari aja nggak berani menyentuh tubuhnya Nabi Muhammad. Makanya kalau siang Nabi Muhammad berjalan ada awan yang mengikuti dari atasnya. Makanya ceritakan kepada anak-anak kita, ya, siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya, agar tertanam di dalam jiwanya sehingga kelak tua mereka menjadi pecinta Rasulullah. Apalagi di zaman sekarang, zaman sudah modern, zaman sudah kalau di zaman aku dulu bu, aku lahir tahun 88. Sekarang 2001 berarti umurku masih 14 tahun kurang lebih. Awal kan? Tahun 2000 itu nggak ada HP kayak sekarang, nggak ada. Ya loh, nggak ada WA, nggak ada Google. Ya, surat-suratan bacaan, surat-suratan juga. Tahun 2004 mulai sudah. Ya. Kalau menurut aku tahun 2004 itu walaupun HP-nya kadang masuk surga bisa. Kenapa? HP-nya bisa masuk surga. Kalau di miss call itu ada orang nelpon, HP-nya ada. Tekan Mekah itu. HP itu di miss call ada. Ada yang baca sholawat, ya. La yusalli wa sallim daiman abada. Sholawat HP-nya kalau di miskol tahun 2004. 2021, 2020 ganti sudah. Enggak bersolawat lagi, enggak adzan lagi, HP-nya sudah. Apa? Pernah aku dengar orang miskol. Coba kau ingat-ingat kembali siapa yang ada saat kamu terluka. Aku bukan dia. Zaman sekarang beda, ya, jauh beda. Zaman dulu itu HP aja sulit, memaksiat aja sulit zaman dulu itu. HP-nya odong-odong, kalau dilemparkan ke anjing paling patah anjingnya. Ya, zaman 2000 berapa itu dulu? Jadi pakai headset. Yang didengarkan apa di jalan radio, di berita, dunia dalam berita. Sudah kayak gak ada orang lagi. Kalau ingat zaman dulu. Kalau SMS tengah malam, misalkan pacaran, contoh ini. Lagi ngapain? Lagi makan. Sudah makan kah? Belum. Kenapa? Gak punya beras. Sudah mandi. Itu aja. Pas habis pulsa. Ini SMS aku yang terakhir, jangan dibalas lagi. Ya. Nggak habis pulsa sudah. Sudah. Itu baru seminggu nggak ada SMS-an sudah. Anak sekarang. WA. Video call. Apa kata orang Indonesian? Nggak paham aku sudah. Kalah sama anak muda. Makanya hati-hati kita sebagai orang tua menjaga anak. Ya. Anak terutama anak perempuan. Walaupun anak perempuan kita ada di dalam kamar gak keluar semingguan, tapi di dalamnya pegang HP. Mana pinjam. Di dalam pegang HP.
Ya, alhamdulillah di sini jaringan sinyal. Apa sinyalnya nggak ada? Jadi harus keluar. Kalau jaringannya normal, walaupun anak perempuan kita di dalam kamar gak keluar semingguan, akal pikirannya di luar sana, Bu. Ya, video call. Dikhawatirkan apa? Coba buka Google, ya, ketik FB, ya keluar Facebook, ya keluar Facebook. Dikhawatirkan ZHB, takut keliru, takut terbalik, ketik FB keliru BF, keluar hutan, Bu. Bujur, keluar hutang, ya. Bahkan ini bisa ngirim hutang ini sama isi-isinya bisa dikirim. Hati-hati orang tua, ya, terutama saya pribadi yang mempunyai anak. Zaman dulu ya itu paling bisanya cuma ngirim kembang, ngirim hutang nggak bisa. Paham? Itu yang pertama, gak usah panjang-panjang gitu. Yang pertama, jadi yang pertama adalah mengajari anak kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa hubbun nabiyikum wa ahli baitih, ajari anak-anak kita semua apa? Cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita harus mengakui juga, kita harus juga mencintai keluarganya. Siapa keluarganya? Ya sampai sekarang para habaib, para duriya Rasulullah, kita wajib mencintai beliau, kita wajib mencintai mereka, siapapun mereka, walaupun seandainya kelakuannya agak kita sukai. Ya, kadang bisa membatinnya, itu habib apa kerjanya kayak itu, masa habib kerjanya kayak itu. Kalau yang namanya habib jangan dihina, jangan disakiti, karena itu di dalam dirinya ada darah Rasulullah yang mengalir. Kita sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW bukan untuk mengajari, tapi untuk mencintai mereka, bantu mereka. Dan sekarang habib ditipu. Bayangkan, beliau adalah cucunya Rasulullah SAW. Walaupun kelakuannya nggak sesuai dengan Rasul, misalkan ada yang kasar, ada yang mukulan orang, ada yang mabuk, ada. Tapi kita nggak boleh menghina mereka, karena di dalam dirinya ada nurnya Rasulullah. Nggak boleh. Contoh kecil kayak ini, biar kita paham. Ini makna pahaman aja bro. Kita pun nggak paham, soalnya ini kadang banyak pusing nih. Sampian punya anak tiga, laki-laki semua dah. Yang satu nurut, yang kedua juga nurut, yang terakhir kurang ajar. Ya, mabuk, mencuri, pokoknya wah main perempuan ya sudah. Menawan sama orang tua. Apakah seandainya anak yang dua kan baik, ya menurut sudah alim, bahkan alim soleh, punya santri banyak. Seandainya yang alim ini disakitin oleh orang lain, sebagai orang tua sakit hati apa enggak? Sakit hati. Sebagai orang tua terima apa enggak anaknya disakitin oleh orang lain? Enggak terima anak disakitin oleh orang lain. Yang terakhir anaknya bangsat sudah, anggap bangsat ini sudah. Iya kan? Iya, bangsat sudah, ngelawan sama orang tua. Iya. Bohongin orang tua iya. Tapi seandainya yang bangsat ini disakitin oleh orang lain, dihina oleh orang lain, apakah kita sebagai orang tua nggak membela atau gimana? Apakah dibiarin? Tetap bebek, yang buruk juga tetap anak, yang bagus tetap anak. Begitulah Rasulullah. Yang buruk kerjaannya tetap cucu Rasulullah. Yang baik sama, apalagi yang baik. Sami mawon kan. Podo ae kata guruan sore itu. Itu yang kedua. Ajari mereka cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, ajari anak-anak kalian semua, kata Rasulullah apa? Membaca Al-Quran. Ajari mereka, jangan sampai anak-anak kita bodoh dengan Al-Quran. Malam titipkan ke rumah guru Yusran, antarkan. Tapi ya kasih rokok guru Yusran, kasihan. Jangan cuma nitip aja. Hah? Seperti itu nih. Cuma nitip aja. Antarkan dengan baik guru, saya titip anakku, ajari mereka.
Jangan cuma ikut orang lain, dibiarkan anaknya. Antarkan, ya masa kalah sama SD, pendaftaran SD, berebutan. Orang tuanya, pagi-pagi sudah mandi, masih jam 5. Kemana? Mau daftarkan anakku sekolah. Giliran anaknya ngaji. Siapa yang nyuruh ngaji? Gak ada. Ikut siapa kamu? Ikut itu. Mana orang tuanya? Gak ada. Jadi harus sama. Ajari anak-anak kita untuk membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena ini adalah aset, sebab asetnya orang tuh. Siapa kita? Siapa nanti kalau orang kita mati yang mau membacakan surat Yasin, yang mengirimin Fatihah? Tetangga. Dia tetangga kalau diundang 40 hari apa? 3 hari. Tahlilan seminggu 25, 40 apa lagi? Tahun. Itu kalau diundang. Kalau nggak diundang tetangga yang nggak mungkin ngirim Fatihah. Kecuali siapa? Anak. Nah, pada hari itu hati-hati. Anak adalah aset terbesar orang tua. Mudah-mudahan bisa panjang-panjang. Mudah-mudahan anak-anak kita semua oleh Allah dijadikan anak yang soleh-soleha, berbakti kepada Allah dan berbakti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga berbakti kepada ibu dan bapaknya, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua oleh Allah mampu menyelamatkan kita kelak dari jurangnya neraka. Mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa menarik tangan ke tangan kita saat kita celaka nanti. Amin Allahumma amin. Jadi kesimpulannya tadi, ajarilah anak-anak kita dengan 3 perkara. 1, apa yang ke-1? Aku tunggu, aku nanya ibu-ibu ini, belum pulang sudah lupa ini. Nah, ya apa ini? Aku capek-capek nerangkan. Belum pulang sudah lupa. 1, cinta kepada, enggak masih ingat. Sufyan. Kedua, cinta kepada keluar. Ketiga, membaca Al-Quran, yaitu mudah-mudahan anak-anak kita semua termasuk dalam golongannya. Amin Allahumma. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon barakatuh. Amin 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 ya Allah ya Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسم وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت والشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم. يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم. يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.